mempraktikkan ROM, pengkajian mobilitas dan kekuatan otot. Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, teratur, dan mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Seseorang yang kehilangan kemampuan untuk bergerak akan mengalami ketergantungan dan tindakan keperawatan. Mobilisasi diperlukan dalam rangka kemandirian diri, meningkatkan kesehatan, menurunkan penyakit, khususnya penyakit degeneratif, dan untuk aktualisasi atau harga diri dan body image. Range of motion adalah latihan menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Latihan range of motion adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Tujuan dari ROM yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, meredakan rasa nyeri, mengembalikan kemampuan klien dalam menggerakkan otot, serta melancarkan peredaran darah. Jenis-jenis room. Pertama, latihan room aktif. Latihan room aktif ini latihan dengan meminta klien untuk menggunakan otot untuk melakukan gerakan mandiri. Kedua, latihan room aktif dengan pendampingnya atau active assisted. Latihan gerak mandiri yang dibantu oleh perawat atau tenaga kesehatan lain. Ketiga, yaitu latihan room pasif. Latihan yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan lain pada klien yang tidak mampu atau mempunyai keterbatasan pergerakan. Waktu dilaksanakan room. 1. Idealnya sekali dalam sehari. 2. Latihan masing-masing dilakukan kurang dan lebihnya 10 hitungan. 3. Mulai latihan pelan dan bertahap. 4. Usahakan sampai gerakan penuh, tapi jangan memaksakan gerakan pada klien. Tetap sesuaikan dengan toleransi pada pasien. 5. Perhatikan respon pasien. Hentikan bila pasien merasa nyeri dan segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Bagaimana cara melakukan gerakan ROM? Yang pertama, ROM pada bagian jari-jari, fleksi dan ekstensi. Yang pertama, pegang jari-jari tangan pasien dengan satu tangan sementara tangan lain memegang pergelangan. Yang kedua, bengkokkan, tekuk atau fleksikan jari-jari ke bawah. Yang ketiga, luruskan jari-jari atau ekstensikan, kemudian dorong ke belakang atau hiperekstensikan. Yang keempat, gerakan ke samping, kiri kanan atau abduksikan. Yang kelima, kembalikan ke posisi awal. Terima kasih. Room pada pergelangan kaki. Yang pertama, letakkan satu tangan pada telapak kaki pasien dan satu tangan lainnya di atas. Yang kedua, pergelangan kaki, jaga kaki lurus dan rileks. Yang ketiga, tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki ke arah dada atau ke bagian atas tubuh pasien. Yang keempat, kembali ke posisi awal. Yang kelima, tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien dan telapak kaki diarahkan ke bawah.
ROM pada pergelangan kaki, inversi dan eversi. Pertama, pegang seluruh bagian atas kaki pasien dengan tangan kita, dan pegang pergelangan kaki pasien dengan tangan satunya. Kedua, putar kaki dengan arah ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya. Ketiga, kembalikan ke posisi semula. Keempat, putar kaki keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki yang lain. Dan terakhir, kembalikan ke posisi awal. ROM pada bagian paha rotasi. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki pasien dan satu tangan yang lain di atas lutut pasien. 2. Putar kaki ke arah pasien. 3. Putar kaki ke arah pelaksana. 4. Kembalikan ke posisi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Insani Nisa. Saya akan menjelaskan ROM pada bagian paha, abduksi atau adduksi. Yang pertama, letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan pada tumit. Dan yang kedua, angkat kaki pasien kurang lebih 8 cm dari tempat tidur dan pertahankan posisi tetap lurus. Gerakan kaki menjauhi badan pasien atau ke samping ke arah perawat. Yang ketiga, gerakan kaki mendekati dan menjauhi badan pasien. Yang keempat, kembalikan ke posisi semula. Dan yang kelima, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Baik, sekian dan terima kasih. ROM pada bagian lutut atau fleksi dan ekstensi. 1. Letakkan satu tangan di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan tangan yang lain. 2. Angkat kaki tekuk pada lutut dan pangkal paha. 3. Lanjutkan menekuk lutut ke arah dada pasien sejauh mungkin dan sebisa mungkin. 4. Turunkan dan luruskan lutut dengan tetap mengangkat kaki ke atas. 5. Kembalikan ke posisi semula. 6. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan tujuannya. Yang pertama ada hand scrub yang bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran yang terdapat pada tubuh dan telapak tangan. Yang kedua ada masker yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit dari udara. Yang ketiga ada hand scrub yang bertujuan untuk melindungi tenaga medis agar tetap steril. Dan yang terakhir ada data medis yang berisi data-data pasien. Nyonya Ningrat pada tanggal 12 Januari 2022 masuk rumah sakit. Klien mengalami stroke pada bagian tubuhnya. Pada tanggal 15 Januari 2022, klien akan melaksanakan tindakan latihan ROM. Untuk itu, membutuhkan latihan keperawatan berupa mobilisasi. Masuk. Pagi Bu, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya perawat Cecilia dan ini rekan saya Olivia dan Tri Alia yang akan bertugas pada hari ini. Bisa Ibu sebutkan nama, tanggal lahir dan alamat Ibu ini sembari saya mengecek gelang identitas yang dipakai oleh pasien apakah benar atau tidak. Ningrat lahir pada tanggal 17 April 1992, alamat Andonohu, Kota Kendari. Baik, sudah benar dengan gelang identitasnya. Bagaimana keadaan Ibu pada hari ini? Masihkah khusus? Sebenarnya untuk tubuh pasien yang bagian sebelah kiri masih khusus. Untuk itu, tujuan kami ke sini adalah untuk melakukan latihan untuk gerakan otot yang bertujuan untuk merelaksasikan otot, mencegah hilangnya kemampuan tubuh, dan untuk memperlancar peredaran darah. Untuk tindakan bagian tubuh yang bagian atas akan dilakukan oleh saya sendiri dan rekan saya Olivia. Sedangkan untuk bagian tubuh bagian bawah akan dilakukan oleh rekan saya Sri Alia. Baik, untuk tindakannya akan dilakukan sekitar kurang lebih 20 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Sus, untuk tindakannya dilakukan di ruangan. Untuk tindakannya akan dilakukan di ruangan ini saja agar Ibu Ningrat bisa beristirahat. Ya, Sus. Ya, Sus. Baik Bu, kami pamit dulu untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, kami permisi. Ini di sini.
Baik Pak, bisa bergeser ke sebelah sana sebentar. Kita akan mulai dari bagian kepala dulu ya Bu. Baik, dagunya bisa menyentuh dada. Selanjutnya ada sakit Bu? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan ke pergelangan tangan ya Bu. Apakah sakit Bu? Tidak sakit. Oke, sudah selesai ya Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Olivia. Baik, permisi Bu. Ini gerakannya perlu posisi miring karena dibantu miringkan ya Bu. Kita hitung sampai 3 ya Bu. 1, 2, 3. Oke. Gerakan selanjutnya baik, gerakan selanjutnya minta ke belakang. Apakah sakit Bu? Baik, sudah selesai Bu. Saya bantu sebentar ya Bu. Ketawa. Baik Bu, selanjutnya bagian siku ya. Baik, sudah selesai. Oke, latihan rentang bagian atas sudah selesai ya Bu. Selanjutnya tubuh bagian bawah akan dilanjutkan oleh rekan saya Sri Alia. Permisi. Sudah siap ya Bu? Baik, kita mulai ya Bu. Permisi, saya buka selimutnya. Saya angkat kaki bagian kiri ya Bu. Jadi kalau sakit, Ibu ditahan. Baik Bu,
Ibu, pergerakan selanjutnya pada bagian kaki dan jari-jari Ibu. Kita mulai ya, Bu. Selanjutnya saya bantu miring ya, Bu. Terus selanjutnya kakinya ke belakangnya, Bu. Saya bantu telentang ya, Bu. Bu, tindakannya sudah selesai ya, Bu? Ya, saya permisi dulu, Bu. Setelah tindakannya, apa yang Bu rasakan? Sudah mulai rileks dan sebelumnya. Alhamdulillah, setelah tindakan kami, Ibu Ningrat sudah merasa lebih rileks. Semoga lekas sembuh. Kalau begitu kami pamit dulu ya, Bu. Kalau Ibu perlu bantuan, bisa ke ruangan perawat atau memencet tombol di sini. Ya Bu, terima kasih. Permisi. Selamat pagi, Bu Wardah. Perkenalkan, nama saya Selawat Musida dan rekan saya Mariatul Insan yang bertugas pada hari ini. Baik Bu, bisa disebutkan tanggal lahir dan alamat pasien sambil saya cek gelang identitas pada pasien Ibu Wardah. Ibu Wardah lahir pada tanggal 15 Mei 1993, ambil Ibu kota Kenari. Oh iya Bu, identitas pada gelang Ibu Wardah sudah sesuai. Bagaimana keadaan Ibu Wardah pada hari ini? Sepertinya ibu bagian kanan saudari saya masih kaku. Baik Pak, itu tujuan kami kemarin untuk melakukan latihan pergerakan pada tubuh pasien untuk merelaksasikan otot, mencegah rentangnya fungsi tubuh dan juga untuk memperlancar darah. Baik, untuk latihan bagian atas nanti saya sendiri yang akan melakukan, dan bagian bawah yang akan dilakukan oleh rekan saya Hayatul. Iya, untuk tindakan akan dilakukan sekitar kurang lebih 20 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya sus, untuk tindakannya akan dilakukan di ruangan mana? Untuk tindakannya akan dilakukan di tempat tidur ini. Agar itu saudari Wardah dapat beristirahat. Ya sus. Baik Bu, kami pamit dulu untuk mempersiapkan diri dan mencuci tangan. Permisi Bu. Ya. Baik, saya akan mulai dari bagian kepala dulu ya Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah mulai merasakan? Oke, selanjutnya bagaimana Bu? Baik, selanjutnya bagian tangan ya Bu. Selanjutnya
Ibu, apakah Ibu merasakan sakit? Tidak, Sus. Ibu bisa minta tolong untuk bantu saya memiringkan pasien? Apakah Ibu Warda nyaman? Ya, Sus. Ibu Warda merasakan sakit atau tidak? Baik, Bu. Apakah Ibu Warda merasakan sakit? Tidak, Sus. Baik, Bu. Saya bantu telantan ya, Bu. Ibu, latihan gerakannya sudah selesai. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh rekan saya, Hayatul Insan. Saya permisi dulu ya, Bu. Permisi Bu, sudah siap ya Bu? Ya, Sus. Baik, saya buka baris sebelumnya ya. Bu, pergerakan selanjutnya dilanjutkan ke pergelangan kaki. Sebaiknya saya bantu diri ya Bu. Saya bantu penentang ya Bu. Baik, Bu, kami telah selesai melakukan tindakan. Setelah tindakan ini, apakah Ibu merasakan rileks atau bagaimana? Saya sudah mendingan daripada sebelumnya. Baik, Bu, kalau begitu kami permisi dulu ya, Bu. Sus.